Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga yang di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, adik-adik, Kak Ika senang deh ketemu adik-adik minggu ini. Adik-adik senang gak? Senang. Yang senang coba angkat tangan yang tinggi. Ih, semuanya. Kelihatannya ada yang belum angkat tangan, gak senang ya? Ulangin Senang lagi. dong. Yang senang angkat tangan sambil berdiri. Iya. Senang semuanya. Iya, Kak Silvani. Kak Silvani pernah naik kereta api enggak? Pernah. Pernah. Iya. Naik kereta api kayak apa? Enak, bisa tiduran, bisa berhenti-berhenti ya. Jadi kalau misalnya kita dari Surabaya mau ke Jakarta, nanti bisa berhenti di mana, kita turun sebentar, lihat-lihat. Di kereta api bisa jalan-jalan loh adik-adik, di dalam. Terus kita bisa jemput-jemput ya Kak? Bisa, Kak Silvani ya? bisa. Berhenti di kota ini jemput orang, Iya. di kota ini jemput orang. Nah kalau Kak Silvani kereta apinya di sekolah minggu, pergi ke sekolah minggu, yang dijemput siapa? Iya, ya adik-adik kita jemput ya. Oke, kalau gitu ayo kita nyanyi. Kereta apiku menuju sekolah minggu ya. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Yuk kita jemput adik-adik yuk. Ayo Kak, Ya. ayo kereta api panjang ya. Ayo kita Nanti jemput ya, yang kakak-kakak sudah kita dijemput ikut di belakang ya. Belum dijemput. Kereta apiku, ayo. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, jangan. Apiku menuju sekolah minggu. Kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Iya, keretanya sampai di sekolah minggu. Yuk adik-adik kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengantar kami ke sekolah minggu. Biarlah pagi hari ini kami bisa bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami, mendengarkan firman Tuhan dan menumbuhkan iman kami. Biarlah Tuhan yang memberkati sekolah minggu kami hari ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kak Silvani. Ya. Kak Silvani bisa masak enggak? Oh, bisa dong. Bisa ya? Nah kalau masak, kalau pas merebus air ada yang blukutuk, itu artinya apa? Sudah mendidih airnya. Sudah mendidih.
Nah kalau di hati kita mendidih kayak apa Kak Silvani? Oh, hatinya berdebar-debar, jantungnya mendidih, dut 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 gitu. Ya. Berarti tanyanya kita apa? Kita happy atau kita sedih kalau mendidih? Senang dong. Senang ya. Oke kalau gitu, ayo kita semua bangkit berdiri lagi ya. Kita nyanyikan satu lagu Mendidih di Hati. Adik-adik bisa nggak lagunya? Coba dengerin deh, gampang lagunya. Ada gerakannya loh. Kalau mendidih kayak apa Kak Silvani? Diaduk-aduk, jadi harus begini nih mendidih. Nih kalau yang nggak bisa. Mendidih di hati, mendidih di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu berdoa, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih. Sekali lagi ya. Di hati, di hati, di hatiku. Selalu bernyanyi, selalu gembira, hilanglah susahku. Tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Kak Silvani, sekarang waktunya apa ya? Kita udah gembira nih Kak Silvani. Udah ke sekolah minggu bareng-bareng, sudah ketemu teman-teman, udah nyanyi. Sekarang apa ya Kak Silvani? Apa ya yang ditunggu adik-adik? Pinter mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu adik-adik kita duduk semua dulu. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Siap adik-adik? Siap semuanya, ayo. Ya. Kita nyanyikan Mari Masuk Hatiku. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yuk adik-adik nyanyi sama-sama yuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Nah, Tuhan Yesus sudah datang tinggal dalam hati kita. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman. Kita Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau doa dulu ya Kak Ika. Oh iya betul, kita berdoa dulu. Supaya adik-adik bisa mengerti yang kakak-kakak bercerita di depan, adik-adik paham maksudnya Tuhan Sip. dan mau melakukannya. Ayo kalau gitu kita berdoa.
Silakan Kak Silvani. Yuk, tangannya dilipat ya, kita mau doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami sudah dipersiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan mau buka hati kami supaya kami mengerti apa firman Tuhan dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah juga kakak kami yang akan membawakan firman dan juga kami yang akan menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Hari ini siapa ya Kak Ika yang bercerita? Yang baju kuning. Oh, baju kuning. Kesini. Coba lihat ke sana kakaknya. Kak Hera. Nih Kak Hera, silakan. Iya. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Baik ya. Ada sukacita di hati? Mana wajahnya yang gembira? Mana sih? Nggak kelihatan ya senyumnya. Tapi dari matanya kelihatan kalau sukacita semua di sini ya. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab suci Alkitab ya, itu dia. Ada di Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Iya, kenapa Faro? Iya, sudah tahu ya ceritanya ya. Oke. Jadi yang punya Alkitab bisa dibuka ya dari Hakim-Hakim 3 ayat 7 sampai 15. Bercerita tentang hakim-hakim Otniel dan Ehud. Iya, Otniel dan Ehud. Sudah ada yang dengar ya? Sudah ada yang tahu ya? Sudah tahu? Oke, nanti kalau ditanya berarti bisa jawab dong ya. Oke, nah sebelum nanti bisa dibaca di rumah ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bu Hera mau tanya, siapakah superhero anak-anak di sini? Tuhan Yesus. Kenapa? Menyelamatkan kita dari dosa. Ya, selain Tuhan Yesus, yang ada di sekitar kita, misal dari boleh dari yang kita lihat di televisi atau di mana. Siapakah superhero kita? Ada yang menolong sesama tentunya ya kan? Yang menolong orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kita temui seperti dokter, ya, polisi, siapa? Tentara. Iya. Terus apa yang sudah dilakukan mereka? Membantu orang. Ya. Membantu menolong mereka dari bahaya. Nah, berarti mereka mempunyai kekuatan atau kelebihan apa ya? Apa superpowernya? Kelebihannya apa? Jadi sebelum mereka menjadi dokter, sebelum menjadi polisi, mereka harus berlatih dulu ya, belajar dulu ya. Iya, begitu ya. Nah, kita juga bisa seperti itu ya. Nah, tokoh superhero yang di Alkitab itu bernama Otniel dan Ehud. Ya, kita masih bicara mengenai bangsa Israel. Ya, kemarin sudah cerita panjang sekali ya. Bangsa Israel sudah di mana? Di mana? Ya. Iya, di tanah Kanaan. Tetapi
Orang Israel ini masih butuh penolong. Kenapa? Kenapa? Bangsa Kanaan. Kenapa bangsa Kanaan? Besar-besar, kuat-kuat, pintar berperang ya. Iya, terus? Butuh penolong? Kan ada Tuhan Yesus. Kan ada Tuhan Allah yang menolong. Kok takut? Pasti kalau kita selalu disertai Tuhan, pasti menang. Pasti kita dimanapun kita berada, kita disertai Tuhan. Kita tidak dikalahkan orang lain, kita tidak dijajah. Tetapi bangsa Israel ini dia butuh penolong. Kenapa? Karena orang Israel ini suka berbuat jahat di mata Tuhan ya. Berkali-kali Tuhan sudah tolong, sudah sertai, sudah berkati, tapi masih jahat, berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Jadi kan sudah waktu zamannya Musa sudah diberi perintah ya. Tahu ya bahwa jangan ada Allah lain. Tetapi bangsa Israel masih menyembah dewa-dewa asli orang bangsa Kanaan. Ya, menyembah patung-patung. Tuhan marah. Ya. Tuhan tidak suka. Sehingga orang Israel ini dibiarin sama Tuhan. Mereka dijajah sama bangsa Kusyam Rishyataim, ya, orang Aram Mesopotamia. Mereka dijajah. Mereka dikuasai. Waduh, nggak enak ya kalau dijajah. Ya seperti di Mesir itu mereka bekerja terus. Gak boleh santai-santai, bekerja terus. Mereka bekerja capek-capek, menanam padi gitu ya. Tapi padinya dikasihkan ke orang Aram, ke Raja Aram, orang Kusyam. Mereka dapatnya sedikit, capek-capek kerja, dapatnya cuma sedikit. Aduh, ndak enak ya dijajah ini. Enak ya kita sekarang ya bisa pergi ya, habis ke gereja kita bisa ke mall. Kita kalau liburan bisa pergi jalan-jalan ya. Tapi kalau dijajah enggak bisa. Dari pagi sampai sore kamu harus kerja terus. Pokoknya ada matahari kerja terus. Kalau malam gelap boleh tidur. Gitu. Jadi gak enak dijajah. Orang Israel sedih. Orang Israel dia akhirnya mau berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. Kami tidak mau dijajah, Tuhan tolong. Kami tahu kami salah Tuhan. Katanya begitu ya. Tuhan mau tolong? Hah? Tuhan mau tolong? Mau. Tuhan mau tolong? Mau. Kenapa kok Tuhan tolong? Kan mereka nakal loh. Mereka jahat loh. Orang Israel itu. Iya, Tuhan maha baik ya. Sama anak-anak juga kalau berbuat nakal, lupa. Ya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ya, orang Israel juga begitu. Ya, kembali kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dia tidak mau dijajah, dia tidak mau menderita. Tapi Tuhan maha baik. Tuhan sayang sama orang Israel. Maka dibangkitkanlah satu orang Israel bernama Otniel ya. Otniel. Siapa Otniel? Ya, Otniel ini dihinggapi roh Tuhan. Otniel ini tentara Israel ya, badannya tegap. Ya, dia kuat. Dia orangnya pemimpin perang. Ya, Otniel ini anaknya Kenas, adiknya Kaleb. Ya, salah satu pengintai orang Israel.
dia diutus Tuhan untuk menolong orang Israel dari orang-orang Syam yang menguasai. Ya? Ya, yang kedua. Jadi ada dua tokoh. Jadi ini pertama dikuasai dulu, dijajah dulu sama orang Kusyam, Lisyataim, ya, orang Raja Aram. Mereka berperang, ya. Ayo kita satukan kekuatan kita lawan orang Kusyam, ya. 1, 2, 3, ayo. Akhirnya menang apa tidak? Menang. Wah, senang orang Israel, senang ya. 8 tahun loh dijajah, 8 tahun capek, kerja terus, capek Tuhan. 8 tahun sudah ada Otniel yang membantu menolong, melawan orang Kusyam sehingga menang. Ya senang ya, mereka hidup damai selama 40 tahun, lama ya. Tuhan kasih anugerah yang besar. Berapa? 40 tahun ya. Siapa pahlawannya? Otniel. 40 tahun hidup damai sejahtera. Otniel meninggal. Otniel meninggal dunia. Belum ada pemimpinnya, belum ada hakim baru. Mereka laki-laki berbuat, ya kok gitu sih, berbuat jahat lagi. Tuhan gak bosen ya sama orang Israel ya. Laki-laki berbuat jahat, laki-laki berbuat dosa. Terus bagaimana Tuhan? Dibiarkan, sudah saya biarkan dulu ya. Tuhan bilang biarin aja deh, biar dijajah lagi, biar tahu rasanya. Kok gak mau ngerti-ngerti ya, kok gak mau berdoa sama aku, malah berdoa lagi sama para dewa-dewa, para patung gitu ya. Mereka berbuat dosa lagi, Tuhan marah lagi, sehingga diserahkan kepada orang Baal, ya, Raja Eglon, ya. Mereka dikuasai, orang Raja Eglonnya minta bantuan sama Bani Amon sama Bani Amalek. Jadi 3. Wah, lawan 1 orang, 1 lawan 3, siapa menang? Yang 3, kalah dong orang Israel, kalah lagi. Mereka dijajah lagi, berapa lama? 18 tahun, tambah lama lah, dijajah tambah lama lagi. Kemarin 8 tahun lama banget. Dari sekarang kelas berapa sekarang, ayo? Kelas 3, kalau 18 tahun dijajah berarti, waduh sudah umur berapa ya? Lama sekali ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 12, terus kuliah, wah. Lama sekali dijajahnya, gak enak ya. Ya gak enak ya. Terus apa yang diperbuat mereka, orang Israel? Lagi-lagi mereka mengaku dosa sama Tuhan ya. Lagi-lagi mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau mengampuni? Tuhan mau menolong? Mau? Iya, Tuhan baik, Tuhan mau menolong, Tuhan membangkitkan 1 orang lagi, orang Israel namanya Ehud ya. Ehud sama Otniel ini orang yang berbeda ya. Mereka beda latar belakangnya, sangat berbeda sekali. Tetapi Tuhan mau mereka menolong orang Israel. Mereka mempunyai persamaan, yaitu mereka berani dan berkeinginan kuat untuk menolong bangsa Israel ya. Mereka mau dipakai Tuhan sehingga Tuhan melengkapi dengan kemampuan ya. Mereka mempunyai kelebihan sehingga dengan kelebihan mereka
atau kekurangan juga ya, di mana Ehud orang yang kidal. Ya, jadi yang suka menggunakan tangan kiri karena tangan kanannya cacat ya. Jadi tangan kiri karena tidak bisa dipakai, dia menggunakan tangan satunya. Beda dengan kita kebanyakan yang bisa menggunakan tangan kanan. Jadi kita kadang-kadang lupa kalau tangan kiri itu lebih kuat sehingga sepertinya mereka orang yang cerdik ya. Jadi Ehud ini orang yang pintar dan orang yang cerdik ya. Apa tugasnya Ehud? Ehud ini dia bukan sebelumnya Ehud ini tidak dihinggapi roh Tuhan terlebih dahulu ya. Dia adalah seorang kurir pembawa upeti raja, jadi hanya perantara ya. Dia itu bukan seperti Otniel, orang yang normal. Tetapi karena fisik Ehud cacat, ya yang kidal, jadi hanya sebagai pembawa upeti raja, ya dipandang karena ketidakmampuannya. Jadi dia tidak menjadi tentara Israel karena dia kidal. Dia orang-orang melihat dia tidak mampu, tapi ternyata dipakai Tuhan, ya. Bagaimana caranya? Dia cerdik, ya. Setiap kali waktu suatu kali membawa upeti kepada Raja Eglon, ya, Ehud dengan tangan kidalnya, dan Raja tidak tahu biasanya orang menggunakan tangan kanan, dia lupa si Ehud itu bisa tangan kiri yang kuat ya, sehingga dia bisa melawan raja dengan tangan kirinya sehingga raja mati ya, sehingga Israel menang lagi, hore ya. Dan Tuhan memberkati orang Israel selama lama sekali ya. Tadi 40 tahun, sekarang 80 tahun ya. Nah, apa tugas yang sudah dilakukan Otniel dan Ehud? Mereka sama-sama mau dipakai Tuhan. Iya, mau menolong orang Israel. Ya, kakak tolong. Ya, mau menolong orang Israel. Sama anak-anak juga yang ada di sini. Ya, walaupun masih kecil-kecil, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau dipakai sama Tuhan ya. Kita mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita belajar dari Otniel dan Ehud, kita mau menolong sesama. Misalnya satu, anak-anak waktunya bermain, ketika selesai bermain, apakah permainannya diberesin? Diberesin enggak? Iya. Iya, bimbing beresin. Beresin. Iya, diberesin, pinter semuanya ya, diberesin. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Menolong mama. Misalnya mama siram-siram bunga nih sore-sore, bunga juga harus disiram. Bunga juga ciptaannya Tuhan ya, disiram supaya hidup ya. Kalau mama siram-siram bunga, kita mau bantuin enggak? Bantuin. Iya, bantuin siram, masa diem-diem aja ya kan. Kita mau bantuin, mah sini mah aku bantuin gitu ya. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Kita datang ke sekolah setiap hari, rajin ke sekolah. Rajin ke sekolah minggu ya. Terus kita dengar-dengar apa? Nasihat papa mama. Ya. Apakah kita mau melawan papa mama? Jangan ya, tidak ya. Karena papa mama itu adalah wakilnya Tuhan ya. Kita bersyukur Tuhan itu baik ya. Seperti cerita tadi, Tuhan lagi-lagi tolong kita yang terus berdoa kepada Tuhan, yang meminta tolong kepada Tuhan ya. Nah, banyak ya. Selanjutnya, jadi inti ceritanya Tuhan Yesus bisa memakai siapapun untuk melakukan kehendaknya ya. Tuhan Yesus bisa menggunakan kekuatan bahkan kelemahan kita untuk menjadi penolong bagi orang lain ya Faro ya. Misalnya Faro pinter apa ya? Misalnya pinter matematika. Nah, kalau temennya nggak bisa dibantu ya,
dikasih tahu caranya begini. Jadi ilmunya tidak untuk diri sendiri, kita bantu teman misalnya. Atau ada temannya yang jatuh, kita mau tolong. Iya, kita tolong, bukan dibully ya, enggak boleh ya, kita harus tolong ya. Kemudian, nah anak-anak walaupun kidal atau tidak itu sama baiknya ya. Kenapa? Anak-anak sekolah minggu tidak perlu minder akan keberadaan dirinya ya. Bisa memanfaatkan kelemahan untuk menolong orang lain. Dan yang pasti selalu percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak semua dimanapun berada ya. Mau kita menolong sesama? Mau, mana suaranya? Mau menolong sesama? Mau menolong teman? Mau menolong orang tua? Iya, puji Tuhan, semuanya baik. Oke, kita mau ke ayat hafalan lanjutannya. Yang kita harus hafalkan adalah ya Yesaya 6 ayat 8. Yuk sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku ya. Yesaya 6 ayat 8. Bisa dihafalkan? Jadi anak-anak mau diutus oleh Tuhan ya. Demikian ya anak-anak ya yang bisa kita ambil dari firman hari ini. Kita mau menjadi penolong buat orang lain seperti Othniel dan Ehud. Oke, nah, sekarang kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kami mau seperti Othniel dan Ehud yang menolong, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya kami juga anak-anak bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita kembalikan. Ini pasangnya setelah selesai. Nah, adik-adik kita sudah dengerin firman Tuhan. Nah sekarang Kak Ika mau tanya, adik-adik pernah nggak merasa Tuhan tuh sayang deh sama aku? Pernah nggak? Kayak Tuhan sayang sama orang Israel itu? Shena angkat tangan tadi, Shena. Oh ya, Shena angkat tangan. Pernah nggak merasa disayang Tuhan? Pernah, pas lagi apa? Ayo Shena. Kayak sini cerita coba. Pas Sina itu lagi mau sekolah, Sina itu ada ujian, Sina belajar, Sina itu ditanyain mama, Sina bingung jawabannya. Akhirnya langsung kepikiran, Tuhan bantuin Sina. Jadi Tuhan menolong Shena mengingat apa yang sudah Shena belajar.
Nah, kalau kita ditolong Tuhan, kita diberkati Tuhan, kita biasanya ngapain? Merasa apa? Merasa senang dan berterima kasih pada Tuhan. Betul. Nah, untuk menunjukkan terima kasih kita sama Tuhan, kita biasanya memberikan persembahan. Adik-adik udah siap persembahannya? Yuk kita tunjukkan rasa terima kasih kita pada Tuhan dengan memberikan persembahan. Kita nyanyikan satu lagu ya, Terima Kasih 1000. Udara segar, terima kasih. Nyanyi dulu satu kali ya. Tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Belum ya? Terima kasih 1000 Pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku Bahagia karena dicinta, terima kasih. Yuk boleh berbaris. Surya Bersinar udara segar, terima kasih. di tepi pantai ombak Berderai, terima kasih. Terima kasih 1000 Terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. aku bahagia Karena dicinta, terima kasih. Oke, kita berdoa sama-sama Yuk, ya. silakan berdiri adik-adik. Nah, Devin. Ya, Mari kita berdoa. ayo Faro siap berdoa. Iya. Tuhan Yesus, terima kasih atas cintamu, atas berkat anugerahmu kepada kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan sebagai ucapan terima kasih kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati supaya bisa dipakai untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita ngapain ya? Kita ngapain ya Kak? Kok Kak Ika kok jadi lupa ya? Tadi kita sudah dengerin firman soal apa sih Kak? Oh, ada yang tahu firmannya tadi? Siapa? Caroline? Ayo Caroline Tentang dan Feren. Otniel. Betul, Feren. tentang Otniel. Siapa lagi? Satu orang lagi selain Otniel? Ehud, iya. Iya. Otniel dan Ehud. Mereka, Otniel dan Ehud itu betul. Ya benar Faro. Otniel dan Ehud menolong bangsa Israel. Mereka menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan. Ehud walaupun kidal, Tuhan tetap pakai loh. Tuhan bisa menjadikan kita semua superhero-nya Tuhan. Benar nggak Kak? Benar, walaupun adik-adik punya banyak kekurangan tapi bisa dipakai oleh Tuhan. Betul, apa aja yang bisa dipakai Tuhan? Adik-adik walaupun misalnya suaranya kurang bagus tapi bisa melayani Tuhan. Bermain musik misalnya. Oh, berarti tangannya bisa dipakai Kak ya? Bisa Bisa begini. dipakai buat main musik, bisa buat main gitar. Atau mulutnya Kak, bisa dipakai untuk bernyanyi. Terus apa lagi Kak? Walaupun dia adik-adik gak pintar sekali, tapi Tuhan bisa pakai adik-adik untuk pelayanan. Misalnya menolong teman-teman yang misalnya melakukan aktivitas, teman-temannya ada yang gak bisa. Nah yang bisa itu
saling menolong. Oh, iya. Kalau begitu Tuhan bisa pakai semuanya. Tangan kita, mulut kita, kaki kita. Iya, tangan, mulut, kaki. Ayo kita nyanyi, semuanya bisa kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari Tuhan, upahku besar di surga. Iya. Sekarang berarti saatnya bagi kita untuk menutup sekolah minggu kita pagi ini, Kak. Oh ya, nanti sesudah itu ada aktivitas ya, Kak? Betul. Tapi sebelum kita tutup, untuk adik-adik yang lagi online, kita mau berdoa dulu, Kak. Iya dong, pasti sesudah ibadah ini kita tutup dalam doa, lalu kita lanjut dengan acara berikutnya. Nah, Yang ditunggu-tunggu adik-adik. aktivitas. Sebentar, ada yang berulang tahun nggak minggu ini? Nggak ada ya? Ah, siapa? Devin? Devin ulang tahun? Oh, Tadi kok angkat tangan? Kak Ika kira angkat tangan, ternyata garuk-garuk, Kak. Oh, Oke. ternyata gini. Semuanya sudah selesai ujian ya, ulangan-ulangan sudah selesai semua ya. Sip, kalau gitu Kak Silvani pimpin deh kita, ayo kita doa penutup dan menyanyikan Bapak terima kasih Iya, ya. nanti terakhirnya kita sama-sama nyanyikan Bapak terima kasih ya. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah di pagi hari ini. Tuhan sendiri yang telah memimpin dari awal hingga akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi satu yang kami ingat, Tuhan sudah memberikan kami kekuatan untuk melakukan apapun, untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala apa yang kami bisa lakukan, bisa kami gunakan untuk menolong orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini yang sudah menjadi bekal buat kami, boleh kami bawa pulang dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Puji syukur dan terima kasih, kebaktian ini kami akhiri dengan lagu yang sudah Tuhan ajarkan pada kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih, amin. Oke, kita ucapkan selamat minggu sama teman-teman yang Yuk, online ya. ada belakang, kita kasih Selamat salam hari buat Minggu, teman-teman di teman-teman. rumah. Sampai jumpa minggu Selamat depan. hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.